Yo, sabi everyone, welcome back to our show in the house ya. Mungkin episode Jasa Bewosiat yang versi bujang udah habis season 1, sekarang season 2 bareng istri. Ya. Kita mau kemana? Mana sayang? Lihat sama netizen nanti. Jadi kita mau ke Aceh Selatan karena ada undangan dari Ibu Bupati Aceh Selatan, diajak untuk melihat keindahan Tapak Tuan yang pertama ya kan pastinya. Dan kemudian kita diajak yang lebih detail itu melihat cara pembuatan rencong batu. Nah, karena rencong batu juga menjadi salah satu nominasi di ajang API Awards 2020. Makanya Ibu Bupati mengajak kita untuk melihat langsung proses pembuatannya. Waduh, nggak sabar lagi nih. Kebetulan nih Rahmat kan masih di Banda Aceh, dan Rahmat ntar malam mau nyusul berangkat dari Banda Aceh karena dia dari sana, kami berangkat duluan biar kita nggak berangkat malam gitu. Ini kan karena Rahmat masih bujang, silahkan berangkat malam, Mat, nggak apa-apa ya. Bang tunggu Mat di tempat tuan. Oke. Bang, emang berapa lama perjalanan ke Aceh Selatannya? Alah adik, masa itu aja nggak tahu? Rugi adik jadi warga Barat Selatan. Kan pura-pura nggak tahu aja, biar ada interaksi kita. Alah, ya udah nih abang jelasin. Dan juga nih kawan-kawan, aku mau kasih tahu bahwa perjalanan ke Tapak Tuan dari Pelabuh itu prediksinya tuh 4 jam atau 5 jam normal. Dan juga kalau misalnya dari Banda Aceh itu berarti kira-kira 8 jam lebih, atau 8 jam itu udah terlalu cepat lebih ya. Dan juga kalau misalnya dari Pelabuh berarti kita harus ngelewatin, sekarang ini Nagan Raya nih posisinya, dan selanjutnya itu ada Ambia, Aceh Barat Daya, kemudian baru sampai ke Tapak Tuan. Dan mungkin prediksi aku kita nyampe malam pasti ya. Jadi kita telah sampai di perbatasan Ambia, dan prediksi aku kita sampai ke Belang Pidi, ibu kota Ambia itu kayak maghrib. Nah, emang sholat maghrib di sana. Jadi kita asarnya masih di Nagan Raya. Dan seperti biasa ya, karena saya bawa istri jadi masih tidur aja emang kan. Jadi karena dia emang kan suka tidur lah orangnya kan. Jadi perjalanan aku bawa sendiri, nyetir sendiri, ya udah nggak ada yang rekam gitu. Jadi ini siapa yang rekam, Abang? Enggak, kan abang bangunin. Nah, marah-marah aja ya Ibu Pertiwi ini emang. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oh, mau metua dan rogo. Nih rogo. Mau hati rogo tabrak doa. Mana nih lagi? Selanjutnya mau ke Tapak Tuan. Nggak makan dulu. Oh ya, makan dulu. Makan aja semangat dulu ya. Yuk. Bang, katanya kan kalau kita lewat Abia kan nggak sah kalau kita belum makan mie kocoknya. Kok banyak kali Ya udah, karena ini rekaman udah kita lanjut aja lah. Oh iya, di Abdia memang banyak tempat makan mie kocok, dan juga beda tempat beda rasanya. Nah, jadi bagi kawan-kawan pecinta mie kocok, wajib kalian untuk mencoba mie kocok yang ada di Abdia. Wah, enak juga ya mie kocoknya. Iya enak lah. Abang buka. Uga. Yaudah, ayo lanjut tuh. Bang, nih kita udah sampai mana Alah, kita udah sampai Aceh Selatan, Tapak Tuan dong tempatnya. Akhirnya kita sampai juga nih. Itu tadi. Oh iya. Gak apa-apa lah, biarin aja nih. Biasa pergi cuma bawa 1 tas, sekarang udah bawa istri bawa lebih banyak. Sahabat everyone, selamat pagi semuanya. Jadi kita udah sampai di Tapak Tuan. Aku sampai semalam jam berapa dek semalam?
sampai jam 10 malam dan Rahma sampai jam Pagi. subuh lah. Dan sekarang kita mau sarapan pagi dulu sama ibu, dan kita lagi nunggu ibu dulu ya, karena kami tamu jadi harus cepat-cepat siap. Whenever your heart is broken. Tiba-tiba Bu Bupati bilang mau ikut bareng. Wow, dengan mobil seadanya pun ibu langsung masuk. Ya ampun, nggak sempat rekam, nggak sempat salam, langsung babu, tiba-tiba udah dalam mobil. Udahlah, gas terus. Memang kita mau sarapan di mana, Bang? Kayaknya ibu mau ajak kita ke RKB, rumah kita bersama. You'll see clear. I'll be your inspiration. 'Cause I know that you'll do just what you. Nah, selain makanannya yang nikmat dan enak, view-nya juga luar biasa indah, men. Pokoknya, bikin betah di Aceh Selatan. Sabi everyone, setelah kita sarapan pagi, kita diajak sama Ibu Bupati ke Rencong Batu. Jangan kayak gitu lah ngomongnya. Marah aja ibu belakang nih. Jadi kawan-kawan, siap sarapan, sebenarnya lanjut ke pembuatan rencong batu kan. Tapi ada sedikit kejadian yang mengakibatkan salah fokus. Kami mengikuti mobil yang salah dong, ya Allah. Ini mobilnya ini ya? Oh iya. Jadi kita pergi ke Tapi tuh. Hah? Ini. Tuh. Enggak, nih abang ingat tadi ada satunya. Jadi kami ikutin mobil ya kan, ya lewat SPBU balik ke kota lagi Pak ya. Ya balik ke kota lagi ya, saya tunggu di jalan nanti. Terus kami kan ikutin mobil plat merah, rupanya itu kita Bupati. Jumpa juga mobil lewat. Masya Allah, anak muda dah tua ya ini. Tapi kun, maaf ya kawan-kawan. Tadi soalnya ada dua mobil plat merah disimpang, satu belok kiri, satu lagi lurus. Jadi perasaan aku kayak ini lurus nih. Rupanya salah dong. Gak percaya sama Kak Tari tadi Kak? Iya, karena nggak pernah dengar omongan cewek. Kak Ya. ngeremehin feeling ceweknya nggak sih? Betul, cowok selalu salah ya Bang. Emang gak salah? Nah ini mobilnya udah betul, nggak mungkin salah lagi. Jadi tujuan kita sekarang adalah ke tempat pembuatan rencong batu. Oh, rencong batu yang masuk ke dalam nominasi API Award itu ya Bang ya? Iyalah betul. Jadi rencong batu ini diproduksi langsung di Politeknik Aceh Selatan. Yaudahlah yuk, cepat lihat yuk. Yaudah yuk lah. Sabi everyone, jadi kita ada di Politeknik Aceh Selatan dan di sini tempat proses pembuatan rencong batunya. Oke. Nah jadi kawan-kawan, setibanya di kampus Politeknik Aceh Selatan, kami langsung ditunggu oleh Pak Direktur. Nah ini suatu kebanggaan juga bagi kami yang datang dan disambut oleh Bapak Direktur langsung. Dan yang pastinya nih Ibu Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata juga ikut mendampingi dong. Dan kami langsung diajak untuk melihat tempat proses pembuatan rencong batu itu, men. Keren. Awalnya rencong batu ini dibuat oleh Aidil, mahasiswa Teknik Industri Politeknik Aceh Selatan. Dan ini sebenarnya ya kerjaan iseng-isengnya dia aja setelah dia mengumpulkan tugasnya. Ih, keren kali kok. Jadi bahan dasar rencong batunya tuh terbuat dari apa Bang? Oh, untuk bahan dasarnya. Jadi kalau misalnya di Aceh Selatan tuh kan lebih identik dengan penggunungan tuh. Dan batu marmer yang ada di Aceh Selatan itu banyak betul nih. Nah itu batu gunung itu semua bisa dijadikan rencong batu. Tapi nih untuk pembuatan rencong batu tetap dia harus dipilih batu yang berkualitas tinggi biar pas proses pembuatannya itu tidak patah. Oh, untuk satu rencong batunya tuh kira-kira berapa lama Bang buatnya? Kalau untuk rencong batu itu satu rencong batu itu siap dilakukan dalam 1 hari ketika untuk dipotong-potong sampai jadi kinclong, kilat. Jadi deh, kalau misalnya kita lihat rencong batu ini emang memiliki nilai seni yang tinggi. Dan alhamdulillah, rencong batu masuk salah satu nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2020. Makanya nih, kita warga Aceh harus bangga terhadap rencong batu ini. Oh ya udah, ntar kita mau vote lah Bang. Ya iyalah harus di vote. Karena kalau misalnya menang rencong batu ini, kita warga Aceh juga ikut kok bangga sama rencong batu. Gemes ya dek nih lah. Bang, nih kita mau kemana lagi nih?
Alah, dia banyak ditanya nih lah. Ya udah ikut abang aja di sini pokoknya sini. Dan sekarang kita mau main ke situs Tapak Tuan, yang dimana ini yang paling legendaris dan memang paling Aceh Selatan sekali. Yalah. Jadi deh, legenda Tuan Tapak ini emang udah diceritakan turun-temurun di Aceh Selatan ini sendiri. Makanya nih, kita harus melihat tempat ini. Dan ternyata yang itu adalah replika Tapak Tuannya, dan yang aslinya itu sebelah sana tuh, yang ada genangan air sebelah sana itu yang aslinya. Cuman karena dia dibalik batu, jadi akhirnya dipindahin kembali untuk replikanya. Tapi kalau misalnya tapak aslinya itu bisa kita lihat di atas, dan tempat itu lagi dibuat. Nanti mungkin tahun-tahun depan udah bisa kita nikmati itu di atas. Untuk situs Tapak Tuan Tapak ini emang udah direnovasi berkali-kali. Bahkan Tapak Tuan Tapak itu udah direnovasi juga dan udah diperbaharui. Karena tapak yang aslinya itu di samping itu tuh, bagian itu tuh. Nah, jadi ini biar dibuat sebelah sini tuh biar mudah dilihat. Kata Pak Kepala Dinas, ini tempatnya juga mau direnovasi dan mau dibuat jalan di atas, serta jalan ini nih yang udah hancur ini karena kena ombak air laut juga mau diperbaiki. Bang, apa tuh kayak batu giok kok. Oh, yang ini nih. Nah, ini stempel kerajaan yang ada di Aceh Selatan dulu nih. Gitu deh. Nah, ini nih, lihat nih. Bagian ini juga nimbul nih. Jadi emang diukir dengan sangat teliti untuk stempel ini sendiri. Setelah aktivitas yang panjang dan ini waktunya kita makan siang dulu. Ya udahlah yuk, udah lapar gua nih. So yo, jadi karena Ibu Bupati aja main-main di Tapak Tuan di kotanya dengan goes, udah akhirnya kita goes sore ini mungkin keliling di kota Tapak Tuan dan kemudian lanjut sunset ke Babah 2 ya. Salah, sama 2. Dan setelah istirahat nih, akhirnya kita keluar lagi. Tapi jalan-jalan tuh naik sepeda ya, alias goes-goes santai kayak gitulah. Kita goesnya kemana aja bang? Nah, kita mau goes keliling kota Tapak Tuan. Dan sekarang kita juga ditemani oleh ibu-ibu Forkompinda. Ada ibu Kapolres, ada ibu Koramil, ada juga ibu Kejaksaan, dan juga pastinya ada ibu Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan juga. Bang, kayaknya kita harus foto-foto dulu nih biar sah goesnya di sini. Ya iyalah, di Tapak Tuan emang sangat fotoable ya. Kalau misalnya emang dimanapun tempatnya pasti cocok untuk foto-foto. Apalagi di RTH, ada foto I love Tapak Tuan. Dan kemudian nih kita foto di jembatan yang dekat Masjid Apung yang belum selesai. Yo, setelah goes kita lanjut lagi ke Sama 2. Dan kali ini kita nggak sanggup goes lagi karena kita emang bukan orang yang sering goes. Takut nanti sampai sana patah kaki pula tuh. Emang kita ngapain bang ke Sama 2-nya? Ada, dua adik nih banyak ditanya emang selalu. Ya lihat abang surfing lah, abang kan mau main surfing ya, tapi dia nggak usah ikut aja. Oh, di Sama 2 ada juga tempat surfingnya ya? Ya iyalah, makanya dia abang ajak ke sana tuh biar adik ngeliat langsung tempat surfing terbaik yang ada di Aceh Selatan, bahkan di Aceh. Kenalkan, ini Rory. Nah, ini surfer profesional yang ada di Aceh Selatan. Jadi sebelum aku main, kita cek-cek ombak dulu nih, biar nanti nggak terkejut-kejut pula badan gue kan. Bang, yakin tuh mau surfing di situ? Kuat kali ya ombaknya. Santai di, kan ini udah ada surfer yang profesionalnya, jadi abang aman pastinya. Sebelum surfing, kita stretching dulu nih, biar nggak kram nanti tiba-tiba kan. Ini adalah pengalaman kedua aku untuk surfing ya. Awalnya aku pernah sampai muntah-muntah waktu dulu nggak tahu nih gimana. Ya udah, abang lanjutlah terus dari mau lihat-lihat alamnya dulu ya. Oke, abang langsung jebur. Dan juga nih untuk ombak, bagi kalian surfer yang ini emang harus coba lah. Aku aja yang pemula, alhamdulillah bisa nih dikit-dikit nih walaupun belum bisa berdiri.
Oh iya lupa, Surfing Sama Dua juga menjadi salah satu nominasi di Anugerah Pesona Indonesia 2020. Nah bagi kawan-kawan juga harus ngebantu untuk Apa bang? untuk ngevoting lah biar Surfing Sama Dua menjadi juara. Memang Sama Dua nih nggak ada duanya. Emang nomor satu udah, emang nomor satu. Tadi senang kali lah udah sampai ke sini, bisa ikut Jaksa Bewasiat bareng abang. Gemes deh. Pokoknya terima kasih lah untuk Ibu Bupati, Bapak Kepala Dinas dan semuanya yang udah memfasilitasi saya beserta Tari dan juga Rahmat kameramen terbaik. Kalau kata orang, hati-hati ke Aceh Selatan. Emang kenapa bang? Karena kata orang, kalau kalian ke Aceh Selatan, nggak balik lagi katanya. Emang betul? Nggak mau bang balik. Abang rasa pengen tinggal di Aceh Selatan ini karena emang keramahan dan kebaikan orang-orang Aceh Selatan. Ya Allah baiknya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua yang ada di Aceh Selatan. Amin.